Halo semuanya. Sini saya perkenalan diri dulu. Nama saya Goklas Valentino Henok. Nah, ini dia nama saya. Ya, di sini saya pengen berbagi ilmu tentang contoh-contoh soal UNBK SMA, terutama pada bidang matematika atau pelajaran matematika. Di sini ya saya walaupun wawasan saya tidak setinggi dengan orang lain, saya tidak pernah juara ya, tapi saya pengen berbagi aja tentang apa yang saya pelajari selama 3 tahun di SMA ini. Ya, yang pertama, contoh soal pertama itu biasanya itu di UNBK SMA terutama dalam hal ini saya pengen dalam bidang matematika, pelajaran matematika gitu ya. Nah, biasanya nomor satu itu soal-soal yang paling mudah dikerjakan. Jadi sebisa mungkin nomor satu tuh cepat dikerjakan dan harus benar, karena itu wajib benar gitu, soalnya itu biasanya paling gampang lah ya. Ini nomor satu, sorry itu ada nomor 2-nya, lupa ke crop. Oke, nomor satu soalnya saya bacakan dulu ya. Diketahui fx sama dengan 2 akar x kuadrat plus 4 dan gx sama dengan akar x kuadrat plus 4 tambah 3x. Maka f min g x adalah, berarti tips dari saya sih, yang pertama, kalian harus membaca soalnya dengan teliti. Yang kedua, kalian tahu konsepnya. Yang ketiga, pada lembar jawaban atau lembar coret-coretan kalian tuh harus diawali dengan diketahuinya dulu. Soalnya kalau misalnya langsung pengen ngitung aja gitu, kadang suka kurang teliti. Jadi salah hitung atau gimana, jadi hasilnya nggak sesuai gitu. Makanya tulis dulu diketahui, tulis dulu inti-intinya dari soal-soalnya, baru kalian kerjakan. Karena itu bisa membuat lebih mudah dan lebih akurat hasil akhirnya. Ya, makanya saya tulis diketahuinya dulu. Fx itu sama dengan fx itu 2 akar x kuadrat plus 4, gx itu akar x kuadrat plus 4 tambah 3x. Yang ditanya itu f min gx sama dengan berapa. Berarti ya tinggal fx kurang gx saja, tinggal 2 akar x kuadrat plus 4 dikurang akar x kuadrat plus 4 tambah 3x. Karena variabelnya sama, yaitu akar x kuadrat plus 4 di fx sama gx-nya, maka 2 akar x kuadrat plus 4 minus akar x kuadrat plus 4 itu sama dengan 1. Sedangkan kenapa min 3x? Karena minus dikali plus, jadi minus sama dengan min 3x, gitu aja. Ya berarti tinggal hasil akhirnya adalah akar x kuadrat plus 4 minus 3x. Mudah, ini sangat mudah sih. Kalau nomor-nomor awal tuh, nomor satu terutama tuh biasanya paling mudah. Makanya wajib bener gitu. Nomor 2, diketahui x min 1 per x plus 2 sama dengan x plus 1 per x min 3. X sama dengan berapa? Nah, ini juga mudah juga nih. Ini seharusnya sih juga harus benar gitu. Tinggal dikali silang aja, x min 1 dikali x min 3 sama dengan x plus 2 dikali x plus 1. Nah, x min 1 dikali x min 3 itu dikeluarin lah semua. Jadi x kuadrat minus 3x min x plus 3. Nah, sama dengan x plus 1 dikali x tambah 2 tuh sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1x tambah 2. Kenapa x kuadratnya itu dua-dua dicoret? Ya karena x kuadrat kurang x kuadrat kan 0, jadi coret aja gitu. Jadi berarti tinggal dihitung yang lainnya. Minus 3x minus x berarti sama dengan minus 4x plus 3, terus plus 2x tambah 1x itu jadi 3x plus 2. Nah, pindahkan tempatnya dari masing-masing tempat
ke tempat yang variabel sama. Misalnya X sama X, 3 sama konstanta lain gitu. Berarti supaya lebih mudah dihitung, minus 4X ini pindah ke tempat 3X. Dan 2 pindah ke tempat 3. Berarti 3 dikurang 2 sebenarnya 3X tambah 4X. 3 kurang 2 itu sebenarnya 1, dan 3X tambah 4X itu sama dengan 7X. Jadi X-nya itu tinggal 1 dibagi 7 atau 1/7. Mudah sekali. Ya kan? Nah, untuk soal nomor 3. Nomor 3. Nah, ini agak harus lebih teliti lah dalam mengerjakannya gitu. Yang penting kalian tahu konsepnya aja sih. Konsepnya udah tahu ya udah, tinggal dikerjain mudah gitu. Nah, soalnya adalah jika 3 log 2 sama dengan P dan 3 log 7 sama dengan Q, maka 14 log 36 sama dengan berapa? Yang selalu saya tekankan adalah mengerti konsepnya gitu. Nah, konsep dari soal ini adalah A log B. A log B itu sebenarnya C log B per C log A. Pokoknya apalin aja itu A log B sebenarnya C log B per C log A. Apalin tiap hari itu, apalin aja. Tapi ingat, matematika itu bukan hafalan, tapi latihan. Gitu loh. Makin banyak latihan jadi hafal gitu. Kenapa dibilang matematika itu bukan hafalan ya? Karena secara nggak langsung banyak latihan tuh jadi ngapal, jadi hafal di dalam otak gitu. Menurut saya sih gitu, menurut opini saya. Nah, ya udah, lanjutin aja. Berarti kan tadi konsepnya itu kan A log B sebenarnya C log B per C log A. Berarti A log B di sini kita anggap aja A sebenarnya 14 dan B sebenarnya 36. Berarti 14 log 36 sama dengan 3 log 36 per 3 log 14. C di sini terserah mau ngambil berapa. Tapi kenapa kita ngambil 3? Itu supaya mempermudah perhitungan. Karena di soal itu 3 log 2 dan 3 log 7. Jadi kita tuh pengen bikin hasil akhirnya itu 3 log 2 dan 3 log 7 supaya ntar dapat hasil yang diinginkan gitu, yang dapat hasil yang sesuai. Oke, penjelasannya itu aja kalau dari kenapa tiga yang diambil ada 3, karena supaya mempermudah perhitungan sehingga hasilnya bisa 3 log 2 dan 3 log 7 gitu. Berarti 3 log 36 per 3 log 14 itu juga sama dengan 3 log 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 per 3 log 2 kali 7. Ngambil pangkat ya supaya juga disederhanakan lah. Semua untuk mempermudah perhitungan aja. Gitu. Berarti karena dalam logaritma itu perkalian itu berarti perjumlahan kan. Nah, berarti 3 log 2 kuadrat itu ditambah 3 log 3 pangkat 2 per 3 log 2 tambah 3 log 7. Berarti misalkan kayak gini nih, 3 log 2 kuadratnya itu harus dimajuin ke depan 3 log 2. Jadi 2 dikali 3 log 2. Sama juga 3 log 3 pangkat 2 itu, pangkat 2-nya itu ditaruh ke depan. Jadi 2 kali 3 log 3. 3 log 3 itu kan sebenarnya 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Maka yang di atas ini dapat hasil akhirnya 2 kali 3 log 2 tambah 2 per 3 log 2 tambah 3 log 7. Karena ini dua-duanya itu nggak bisa disederhanakan, udah paling sederhana ini. Karena 3 log 2 sama dengan P, berarti kita masukin aja yang 3 log 2 itu P. Sama yang 2 kali P, sama yang bawah P gitu. Terus 3 log 7 dimasukin jadi Q. Jadi hasil akhirnya 2P tambah 2 per 3P tambah Q. Itu kenapa kita ngambil yang 3 log. Kita ngambil 3, bukan ngambil 2, bukan ngambil 4 ya, karena pengen mempermudah perhitungan untuk menjadikan hasil akhir yang sesuai. Nah, sebenarnya 2P plus 2 per 3P plus 3 itu sudah benar. Tapi biasanya di soal-soal di pilihan-pilihan jawaban di UNBK itu biasanya paling sederhana. Harus sederhana gitu.
Tapi kalau misalnya isian atau esai ini pasti benar, 2P plus 2 per 3P plus Q. Tapi kita dalam pilihan ganda di UNBK tuh harus disederhanakan. Jadi karena 2P tambah 2 itu ada persamaan di angka 2, jadi 2-nya bisa dikeluarin. Jadi 2 kali P tambah 1 per 3P tambah Q. Gitu. Ngerti kan? Kita ke soal selanjutnya ya. Nomor 4, matriks. Ini juga, matriks tuh pelajaran sampai kuliah semester 1. Itu makanya matriks tuh harus dikuatin, harus kuat konsep-konsepnya gitu. Ini masih matriks 2x2. Kalau SMA biasanya 2x2, paling ini 3x3 kan. Nah, kalau udah kuliah tuh 3x3 tuh paling dikit lah. Biasanya 4x4 determinan matriks 4x4 gitu. Makanya itu apa ya? Lebih susah lah tapi kalau Anda tuh udah tahu konsep matriks, ya gampang-gampang aja, mudah dimengerti, walaupun dalam prosesnya itu panjang, bikin capek lah dalam proses perhitungannya gitu. Oke, sedikit intermezzo. Nah, nomor 4, diketahui A sama dengan A2 min 2B dan B sama dengan 3, 2, min 5, 0 dan C sama dengan 5, 10, 4, min 4. K yang ditanya adalah nilai A dan B. Jika AB sama dengan C adalah tinggal perkalian matriks saja, A dikali B sama dengan C. Berarti perkalian matriks kan tinggal perkalian matriks kan kolom dikali baris kan. Berarti A dikali 3 dan 2 dikali min 5. Jadi 3A minus 10. Begitu juga A kali 2 dikali 2 kali 0. Berarti tinggal 2A kan. 2A minus 2 kali 0. Plus 2 kali 0. Jadi 2A. Terus minus 2 dikali 3 jadi minus 6 kan. Nah, berarti B dikali minus 5 jadi minus 5B. Jadi minus 6 ditambah minus 5B, jadi minus 6 minus 5B kurang 5B. Maaf. Minus 2. Nah, kita lanjut lagi ya. Ya, mohon maaf saya tadi agak mikir gitu. Kayak ada salah ngitung, ternyata emang bener ada salah ngitung. Oke. Jadi seharusnya bukan 2B di sini, tapi seharusnya minus 2 dikali 2 kan 4. Minus 4. B dikali 0, 0. Berarti di sini minus 4. Jadi hasilnya A kali B 3 min 10, 2A minus 6 kurang 5B, dan minus 4. Itu sama dengan 5 dikali 10, 5, 10, 4, minus 4. Kita mending ngambil yang 2A dibandingkan 3A minus 10. Kenapa? Karena lebih mudah dihitung. Jadi lebih mempersingkat waktu sehingga bisa lama ngerjain di soal-soal yang susah. Maka kita ngambil 2A, berarti 2A itu sama dengan 10. Ya enggak? 2A sama dengan 10. Berarti 2A sama dengan 10, A sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Begitu. Sebenarnya sama aja nih ya. Kita coba aja ya. 3A minus 10 sama dengan 5. Berarti 3A sama dengan 15. A berarti sama dengan 5. Semua sama aja semua. Kalau emang benar ngitungnya, berarti sama. Nah, berarti kita ngambil yang minus 6 sama min 5B sama dengan 4 kan? Ya. Berarti minus 5B sama dengan minus 6 kurang 5B sama dengan 4. Berarti minus 5 sama dengan 10. Berarti minus 5B sama dengan 10 kan? Berarti B sama dengan 10 bagi minus 5, B sama dengan minus 2. Gitu. Ngerti nggak?
Mudah-mudahan ngerti ya apa penjelasan saya. Kalau nggak ngerti ya ntar tinggal tanya aja. Selanjutnya yang terakhir nomor 5. Menurut saya ini pada pas SMA juga saya sih agak lama lah belajar kayak gini. Agak susah sih. Apalagi kalau udah integral trigonometri itu butuh pemikiran yang rumit lah pokoknya lah gitu lah. Kayak di sini ya turunan dulu. Ntar integralnya kapan-kapan besok atau kapan lah. Oke, nomor 5 diketahui efek sama dengan sin 3x min pi. Jika f turunan x adalah turunan pertama dari fx, maka f turunan v per 3 adalah agak susah sih sebenarnya. Tapi kalian harus hafalin satu. Turunan trigonometri kan ada apalah-apalannya. Misalnya sin turunannya apa, cos turunannya apa. Misalnya sin turunannya cos, cos turunannya sin, tan turunannya secant kuadrat x, kotangan x turunannya min kosekant kuadrat x, secant x turunannya secant x kali tan x, dan kosekant x turunannya adalah min kosekant x kali kotangan x. Jadi intinya adalah kalian tuh apalin aja gitu. Misalnya yang depannya ada ko, misalnya kosekan, kotangen atau kos, pasti turunannya itu minus gitu. Dan yang intinya juga cara saya ngapalin turunan-turunan itu biasanya dipasang-pasangin. Sin biasanya pasangannya sama kos. Tangan biasanya pasangan sama sekan. Kotangan biasanya pasangan sama kosekan. Itu ya pokoknya kalau turunan ya, apalin itu aja. Misalnya sin pasangan sama kos. Pokoknya dibalik-balik aja. Sin berarti turunannya kos, kos turunannya sin. Kos karena kos berarti turunannya jadi minus. Jadi kos turunannya jadi minus sin. Nah, kayak gitu-gitulah. Pokoknya bikin trik-trik kalian untuk ngapali ini tuh kayak ngapalin tabel periodik kayak itu. Nah, kayak gitu-gitu aja. Kalian pasti apa sih? Begitu. Sedikit tips dari saya. Asik. Oke, jawabannya berarti kita taruh diketahui dulu efek sama dengan sin 3x min pi. Saya ingatin lagi. Harus menurut saya wajib lah naruh diketahui itu. Karena apa? Karena lebih mudah dan bisa lebih teliti. Kayak saya aja tadi ya, yang soal ini saya nggak taruh diketahuinya nih kan. Saya nggak taruh A-nya apa, saya nggak taruh B-nya apa, saya nggak taruh C-nya apa. Jadi salah, jadi nggak teliti gitu. Perhitungannya jadi nggak teliti gitu loh. Tapi malah hasil akhirnya bener. Nah itu namanya hoki. Ya itu hoki lah. Kadang-kadang emang ada hokinya sih. Nah makanya kita taruh di ketahuinya efek sebenarnya sin 3x min pi. Berarti turunan dari sin 3x min pi itu sama dengan sin turunannya tadi cos kan. Berarti cos 3x min pi. Setelah kalian turunin sin 3x min pi ini, kalian harus turunin lagi di dalamnya. Yang turunin dari 3x sama min pi-nya. Berarti turunan dari 3x min pi itu adalah 3. Kenapa pi itu diturunin jadi 0? Karena ini diturunin terhadap x. Jadi yang yang diturunin itu adalah yang terhadap x, yang punya variabel x, yaitu cuma 3x. Jadi pi ini dianggap cuma konstanta karena misalnya kalau konstanta diturunin itu jadi 0 kan. Misalnya 2 diturunin jadi 0. 1537 itu diturunin jadi 0. Kayak gitu aja. Berarti dalamnya 3x min pi diturunin jadi 3. Supaya lebih dipermudah lagi penglihatannya, menurut saya sih gitu ya. Menurut opini saya sih gitu. Kenapa saya majuin ke depan supaya lebih enaknya dilihat, supaya lebih nggak ribet lah gitu. Berarti tinggal majunya ke depan, berarti 3 kali cos 3x min pi. Kita udah dapat fungsi turunan dari x tadi, dari fungsi turunan x dari sin 3x min pi itu kita dapetin turunannya adalah 3 kali cos 3x min pi.
Nah, berarti kita tinggal nyari yang ditanya dari soal itu, yaitu F turunan dari V per 3. Berarti X-nya sebenarnya Pi per 3 kan? Tinggal masukin aja ke X. X-nya jadi Pi per 3, berarti 3 kali cos dikali 3 kali Pi per 3 kurang Pi. Berarti 3 kali Pi per 3 itu kan sama dengan Pi. Pi kurang Pi sama dengan 0 kan? Berarti F turunan Pi per 3 itu sama dengan 3 kali cos 0. Kalian juga harus hafal nih, cos 0 itu berapa? Cos 45, cos 90, cos berapa lagi? Cos 60. Nah, itu di 4 tuh. Cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 tuh 5. Kalian hafalin. Yang saya juga ada tips lah, ada tips cara ngapalinnya. Pokoknya 0 tuh kebalikan sama 90. 30 kebalikan sama 60. 45 tuh selalu sama. Kayak gitu. Kalian tinggal ngapalin sin sama cos. Misalnya kalian cuma ngapalin sin. Sin 0 tuh kan, misalnya sin 0 itu kan 0. Sin 90 itu 1. Tinggal kebalikan. Cos 0 berarti cos 90 itu 0, cos 0 itu 1. Kayak gitu. Kalau kalian udah hafal sin cos, pasti kalian hafal tangen. Karena tangen itu adalah sin bagi cos. Misalnya, tangan 0 tuh berapa sih? Kayak gitu. Tangan 0. Iya benar, tangan 0 tuh berapa sih? Maaf. Tangan 0 tuh berapa sih? Berarti sin per cos, sin 0 per cos 0 tuh berapa? Kalian tinggal hafalin, sin 0 kan 0, sin cos 0 kan 1, nah 0 per 1, jadi 0. Kayak gitu. Gitu-gitu aja sebenarnya. Kalian tinggal hafalin sin sama, sebenarnya kalian cuma ngapalin sin aja, kalian udah tahu cosnya berapa dan tangannya berapa. Gitu. Maka 3 kali cos 0 itu, jadi cos 0 itu kan 1, berarti sama dengan 3 kali 1, sama dengan 3, berarti sudah didapatkan bahwa F turunan dari V per 3 itu sama dengan 3. Begitu. Selesai. 5 soal per hari, ya untuk awal-awal sih, menurut saya sih 5 soal per hari aja. Saya juga kayak gitu dulu. Saya malah nggak ngeliatin soal. Males. Tapi jangan males gitu. Karena saya sering merhatiin guru di kelas gitu. Enggak, ya gitulah. Kalau sambung-sambungan. Nggak jelas saya ngomong apa. Oke, itu aja sih contoh-contoh soal UN SMA yang akan saya bagikan. Kalau dulu sih soal-soal itu biasanya sih keluar. Kalau zaman saya lulus tahun 2019. Ya, 2 tahun lalu, baru-baru ini, makanya kayaknya sama-sama aja. Apa sekarang nggak ada UN ya? Nggak tahu juga sih. Ya, mungkin sebenarnya soal matematika di UN itu biasanya sama dengan soal matematika dasar di UNBK. UNBK, matematika dasar di SBMPTN. Biasanya hampir-hampir sama lah itu. Soal-soalnya hampir-hampir sama. Beda sama matematika saintek itu lebih ke setan lah itu pokoknya dah. Aneh. Soalnya itu lebih abstrak lah, nggak jelas gitu. Lebih susah lah. Tuh kalian ya gitulah harus latihan lagi lah. Jadi sih dari saya aja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan jelasan penyampaian, kesalahan pengucapan, dan kesalahan data. Jika ada, mohon maaf. Jika Anda terbantu, saya mau bilang sama-sama. Jika Anda berterima kasih kepada saya, kalau tidak ya tidak apa. Ya jangan lupa subscribe